dengan keterbatasan yang kita punya di sekolah itu, tapi kita punya semangat untuk bermimpi. Iya. Dunia luar itu keras, tidak seideal apa yang kita bayangkan. Gini, kita tuh boleh jatuh ke dalam dasar jurang gitu, tapi kita nggak boleh kehilangan semangat untuk bangkit. Di Ar-Rahman bahasanya, saya sendiri tuh kayaknya aku kalau nggak punya bekal ini, nggak punya bekal yang sudah dulu ditempa gitu kan, aku nggak bakal sekuat sampai hari ini gitu untuk menjalani dunia luar. Enggak, ini mendadak banget kan, maksudnya pulangnya sebentar, terus jadi kayak udah mau bukber, udah balik. Jadi dengan teman-teman yang lain enggak. Berarti ketemu yang utamanya dulu. Oh iya benar. Oh iya kan? Kemarin baru bukber kan? Yang lihat saya mah. Aduh, ini udah disalak duluan. Ya nanti deh, ini pada belum mulai. Udah mulai ternyata. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Zul Zahro aka Nana. Hari ini akan memandu podcast ya, bersama salah satu tamu yang best banget ya. Karena saya pribadi walaupun jarang ketemu, jarang ngobrol juga sama orang ya, tapi saya tahu sepak terjangnya gitu ya. Saya tahu gitu, cukup tahu sedang sepak terjangnya. Mari kita kenalkan, di sini ada Rabiatun Nisa, salah satu alumni SMA IT Ar-Rahman. Hai Kanisa. Hai Mbak. Hai Mbak. Aduh gugup saya. Dipanggilnya siapa nih Mbak? Boleh Mbak, boleh Kakak, boleh Teteh, boleh Ade, boleh lagi. Suka saya. Lebih muda, padahal Anda lebih muda dari saya. Jadi oke. Saya udah riset tentang Anda gitu ya. Banyak, enggak banyak banget sih ya. Kebetulan emang ada insider aja. Cari tahu gitu kan ya. Karena kan wajah kita masa nggak tahu yang mau kita kenalkan ya, nggak mungkin. Oke. Jadi kenalan dulu dong siapa diri Anda. Salam nih. Boleh disalamin juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin nama saya. Wah, iya boleh. Iya, nama Ana. Itu Rabiatun Nisa, biasanya dipanggilnya Ica. Iya. Alumni Ar-Rahman pasti. Alumni Ar-Rahman. Angkatan berapa? Angkatan 3. Wah. Masih iya. Angkatan 3 berarti angkatan awal. Biasanya angkatan 1, 2, 3 itu angkatan yang benar-benar ngerasain yang namanya sesuai tagline sekolah ya, sekolah pejuang. Berarti ngerasain banget. Jadi kebetulan karena tahu angkatan 3, Kak Ica angkatan 3, boleh kali ya. Jadi dari menurut insider. Menurut insider ya. Karena angkatan 3 dan enggak ikut dari SMP-nya kan? Iya, benar. Masuk ke SMA-nya. So ada omongan yang pertama kali gini, sekolahnya di mana? Iya, itu boleh nggak sih diceritain gimana tiba-tiba ada satu kalimat sekolahnya di mana? Itu lucu sih waktu denger itu gitu loh. Jadi saya pengen lebih tahu lebih banyak kenapa nanya gitu loh. Iya, jadi berarti kan pertanyaannya kenapa jadi sekolah di Ar-Rahman ya? Iya betul. Waktu itu tuh SMP kan kelas 3 dan rata-rata waktu itu lagi sibuk mau SMA di mana. Sampai suatu ketika saya itu kan punya temen ya namanya Putri. Nah, kita bingung mau SMA di mana waktu itu. Yang pasti saya pribadi itu punya kecenderungan mau masuk pondok. Oke. Gitu. Mau masuk pondok. Dari SMP tuh udah mau masuk pondok sebenarnya, cuman kehalang oleh orang tua karena kan jauh ya. Akhirnya ketika SMA ya udah dibolehin dan ya udah kita cari pondoknya. Dan waktu itu berangkatlah ke pondok sebelah. Oke, tidak perlu sebut merek ya teman-teman. Iya, pondok sebelah. Iya. Ketika berangkat ke pondok sebelah itu ternyata pendaftarannya udah tutup. Waktu itu pendaftarannya udah tutup. Ya udah kita tunggu gelombang 2 dan kebetulannya pulang dari pondok sebelah itu lewat pondok kita. Oke. Pondok kita, betul. Iya, ini Insan Tama ya gitu. Awalnya Insan Tama. Insan Tama. Ini Ar-Rahman ya. Yang waktu itu pernah saya lihat itu di media umat. Ya, ngelihatnya di media umat. Ya, itu Ar-Rahman. Udah lihat doang sih waktu itu, lihat doang. Nah, sampai suatu ketika sama si Putri tadi, teman saya itu, ayo kita coba datengin yuk gitu kan ke Ar-Rahman itu. Akhirnya ketika kita datengin dan ternyata juga udah tutup pendaftaran. Udah tutup terus. Jadi kita nggak SMA nih.
Iya lagi. Iya kan, bingung. Betul, Udah betul. kok semuanya tutup. Dan ketemulah waktu itu sama Ustadz Ahmad. Oh, oke. Nah, Ustadz Ahmad bilang barusan banget anak-anak itu tes gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada gelombang kedua, Iya. kata beliau, nanti kita hubungi, kata beliau waktu itu. Akhirnya oh udah kami pulang dengan kondisi nggak tahu mau sekolah di mana. Apakah nanti sekolah SMA gitu ya? Iya benar. Atau putus Sampai di sini. Oke. Oke, ketika itu kami pulang dan sambil nunggu kabar gitu kan. Dan ketika suatu hari ditelepon oleh Ustadz Ahmad juga, oh ternyata dibuka lagi gelombang kedua. Oke. Nah akhirnya dibukalah gelombang kedua, kami harus datang tes. Ternyata tesnya itu sekalian parenting. Oh iya, parenting, wawancara gitu. Wawancara orang tua. Dan ketika itu yang tersebut. Sekolahnya di mana? Kenapa gitu loh? Kenapa sekolahnya di mana gitu loh? Karena first time datang ke sini tuh bener-bener ini kita tahu nih kan bangunannya tuh waktu itu di seberangnya, Iya. di SMP ya waktu Iya, itu. betul. Itu SMA-nya di seberang sana gitu kan. Oh, oke. Kita noleh yang mana gitu. Yang mana yang ya kayaknya semuanya sama deh, Iya. rumput-rumput gitu. Tiba-tiba I can relate aja sih. Iya, jadi serius nih gitu. Iya. Serius kita sekolah di sini gitu. Bener, saya relate sih, paham. Abis itu, tapi karena udah waktu itu kan ya udah tes, udah keterima, udah nanti apa sih namanya tuh akad ya. Iya, Kita betul, tuh akad. akad. Akhirnya pas ketika akad itu dianterin, nanti tidurnya di asrama yang situ Mas. Oh, yang iya. kantor. Tidurnya di situ. Serius gitu tidur di situ. Sama. Jadi munculnya Baru datang dia ngerosting, tolong. munculnya tuh bener, karena dulu kan masih ini ya Mbak, hutan Oh iya, kan. masih baru banget. Jadi bahkan rumputnya tuh lebih tinggi dari kita. Iya, betul. Kita bisa bersembunyi di Iya balik benar, itu. kita bisa bersembunyi dan ya apakah kita kan sekolah di sini gitu. Iya. Makanya tercetuslah kalimat yang mana sekolahnya. Sebenarnya kita akan belajar di mana. Dan waktu itu saung-saung juga masih dalam proses Iya, pembangunan kan waktu itu. Gitu Mbak. Iya, namanya sekolah baru ya. Iya benar. Dan langsung masuk jadi angkatan 3 gitu kan. Jadi sekolahnya yang mana? Saya bisa relate sih karena kebetulan saya juga angkatan 1. Waduh, untuk SMP-nya. lebih suhu berarti. Suhu untuk SMP ya. Anda SMA, saya SMP. Jadi kita ada sedikit persamaan sedikit, cuman ya memang saya paham sih sekolahnya di mana gitu ya. Saya waktu dengar ini, saya tahu sih, tapi satu sisi saya juga ketawa gitu ya. Terus kenapa alasannya milih ke Ar-Rahman gitu? Dari sekian banyak pondok Ar-Rahman. Karena waktu itu kan tadi yang lihat di media umat gitu. Dan ketika memang udah tadi dapat katanya akan diadakan gelombang 2 tes dan diterima. Ketika itu udah punya kecenderungan dan nggak punya pilihan lain lagi gitu. Jadi kayak ini tuh udah sekolah, terus kita udah diterima, terus ya udah itu aja. Dan waktu itu kebetulan juga dapat rekomendasi dari kakaknya si Putri tadi gitu. Nah karena kan Putri punya kakak dan kakaknya bilang ya udah kalian berdua di situ aja gitu. Karena kami dari satu kampung yang sama, jadi kayak ya ini dua nih remaja nih masukin sini aja gitu. Udah dapat yang ada gitu ya. Iya udah dapat yang ada, akhirnya ya udah masuk gitu. Tapi ternyata menghasilkan banyak hal gitu ya. Wah. Menghasilkan banyak kenangan gak sih? Kayaknya itu jadi kayak titik balik. Waduh, titik balik ya guys ya. Ya ampun, titik baliknya gimana tuh titik baliknya? Karena di Ar-Rahman, karena yang pertama ya saya tuh nggak pernah asrama. Oke. Gitu kan. Jadi ini first time pisah dari orang tua tinggalnya. Itu yang pertama. Yang kedua pisah dari orang tua dengan kondisi tempat tinggal yang ya semuanya tuh new baru gitu, yang kemudian kita pasti punya ekspektasi bahwa sekolahan itu akan seperti A, B, C. Iya. Tapi ini seperti Z gitu. Tiba-tiba banget iya, ke Z. Ya, oke. Seperti Z gitu. Akhirnya ketika awal-awal itu kan ada ospek ya kalau nggak salah. Iya. Ada ospek itu. Kayaknya MOS deh. Kalau ospek kuliah. Tolong kita langsung kuliah ini teman-teman, bagaimana nih? MOS. Bener-bener ada MOS gitu ya. kan. Ketika MOS itu yang pertama bingung kok kita harus pakai gamis. Oke. Gitu. Lucu kan. Lucu, oke. Dari orang awam gitu kan, itu benar-benar kok harus pakai gamis gitu. Yeah. Yang pertama, yang kedua adalah waktu itu kita disuruh nginep. Momen yang paling berkesan ketika MOS itu adalah sering dikasih motivasi. Nah, betul. Sering dikasih motivasi, dikasih training. Apalagi remaja-remaja gitu kan, baru balik gitu, baru ngelihat gitu kan. Emosi masih not stable ya. Betul sekali, masih not stable. Jadi ada satu momen di mana waktu itu kita itu disuruh bangun jam 1 kayaknya deh, dan itu sekaligus penutupan MOS-nya. Jadi bangun jam 1 malam, terus
kita dikasih kayak renungan gitu tentang orang tua waktu itu, karena kan masih anak SMA ya. Nangis? Nangis nangis banget, kayak kayaknya pertama kali dalam hidupku menangis gitu kan. Sebanjir itu. Iya, jadi kayak pokoknya kita dibikin perasaannya tuh bener-bener diaduk-aduk gitu kan perasaannya, sampai kemudian ketika dalam kondisi perasaan diaduk-aduk itu kita disuruh nulis hal sejujur-jujurnya yang mau kita sampaikan ke orang tua. Pada waktu itu akhirnya ya udah nulis gitu kan, nangis maaf ya Ma gitu. Maafkan. Iya, selama ini musiknya dari ini nggak sih, Hiruma? Iya benar, Kiss the Rain. betul template ya. Template ya Bang, Kiss the Rain. Jadi kayak aduh maaf ya selama ini gitu kan, sudah jadi anak yang tidak melakukan yang terbaik gitu-gitulah pokoknya. Waktu itu udah nulis maksudnya karena kita dalam kondisi perasaan yang sejujur-jujurnya, jadi itu kayak tertuang dengan sangat nyaman gitu kan. Akhirnya sudah ditutup. Nah, nggak expect-nya adalah surat itu disimpan dan dikirim ke orang tua. Oke. Jadi kayak Insya Allah. Tuh gimana perasaan orang tua gitu, berarti harus tahu tuh. Iya kan, jadi waktu itu kan 2 minggu pertama di situ, dan karena gak pernah jauh dari orang tua, waktu itu dijenguk. Ketika dijenguk dikasih lah satu surat. Jangan-jangan itu surat kemarin. Jangan-jangan itu surat kemarin. Oh ya udah, waduh gimana nih, malu gitu kan. Iya. Yang sebelumnya nggak pernah mudah untuk terucap, waktu itu tertulis gitu, tapi dibaca oleh orang tua. Ketika itu langsung, wah ternyata Ica juga bisa ya baca nulis surat yang gini. Gitu. Sepertinya sangat bertolak belakang dengan isi suratnya itu. Wah, sampai orang tuanya mempertanyakan, ini Ica yang mana? Bener. Jadi kayak ini anak nih tobat, bisa juga tobat. Bisa juga tobat, tolong. Iya, jadi waktu itu tuh bener-bener momen kayak oh ya udah kayaknya memang ini nih sekolah yang sangat unik waktu itu. Jadi bukan, memang kalau misalnya kita dari segi fasilitas ya, kan itu udah jauh dari ekspektasi. Tapi kok ada something yang itu membuat kita ada unik ya gitu. Nggak pernah ya ketemu yang begini. Rata-rata yang lain itu ya udah sekolah selesai, ini kenalan sekolah selesai gitu kan. Ini tuh bener-bener kayak ngebangun satu kesadaran yang membuat saya tuh berpikir oh iya juga ya, hidup ternyata kita tuh harus bener-bener ya menjalani hidup gitu. Nggak yang autopilot. Habis SMP SMA gini. Nah ketika itu kayak mulai menyadari ini unik nih, sekolah ini unik gitu kan. Gitu sih Mbak. Jadi intinya tuh merubah diri itu dari sekolah ini gitu ya. Iya sih benar. Mostly-nya gitu ya. Banyak dapat motivasi tentunya, tadi kan akhirnya bisa menemukan jalan hidup yang sekarang diemban. Gitu kan. Berarti berbeda banget ya Ica sebelum dan sesudah masuk Ar-Rahman. Kalau banget yang banget itu kayaknya nggak terlalu sih gitu. Tapi setidaknya ya yang basic seperti halnya misalnya berpakaian. Saya tuh nggak pernah punya gambaran bahwa berpakaian itu tuh harus pakai gamis kayak gitu. Yang pakai rok tuh cukup gitu kan. Oke, paham. Meskipun waktu itu juga nggak mau pakai rok sih. Iya. Oke, lanjutkan. Nah, jadi itu benar-benar kayak ngerubah gitu. Itu yang pertama, pakaiannya. Yang kedua adalah tadi yang lebih kepada cara berpikir tentang kehidupan gitu. Itu benar-benar ya jadi titik balik, karena sebelumnya itu berada pada titik yang ya kayak remaja yang pada umumnya gitu. Krisis quarter life crisis aja belum, tapi merasakan di masa remaja. Iya, kayak orang lain bisa ini, kok orang lain lebih ini, kok orang lain lebih itu. Jadi benar-benar waktu itu ngerasa ya tertekan dan nggak pernah tahu bahwa hidup tuh ternyata harus bermanfaat gitu. Kayak kita ngurus diri sendiri aja gitu. Iya, betul. Se-flat itu gitu, se-template itu waktu itu tuh. Oh my god, Masya Allah, luar biasa sekali gitu ya. Intinya tuh yang paling dominan merubah diri itu adalah cara berpakaian ternyata ya. Oke, sampai situ aja. Saya mau ngomen tapi stop dulu, kita jangan ke situ ya. Ada salah satu momen gitu, katanya Kak Ica ini sangat mencintai kopi. Waduh. Sampai ada ini apa namanya? Waladut kohwah gitu ya, the coffee addicted person gitu ya. Dan ada kejadian dengan kopi gitu. Sampai sekarang kayaknya sama teman-temannya masih dibawa-bawa tuh. Ketumpahan kopi ceritanya gitu kan ya. Boleh tuh. Kenapa jadi bisa ketumpahan kopi? Aduh nih kayaknya nge-startnya memang dalam banget ya.
Kebetulan insidernya orang dalam, teman. Orang terdekat Sekali gitu. Ya jadi ketika itu kan hidup di asrama ya, itu first time hidup dengan orang lain, dimana kita harus berbagi asrama, juga harus berbagi kamar mandi, juga harus belajar untuk sabar dan ngantri dan seterusnya. Itu benar-benar pendewasaan banget sih waktu itu. Nah dan kita berkumpul dalam satu ruangan dimana orangnya beda-beda, ada dari Tanjung, dari ini, dari pokoknya berbeda-beda dengan suku yang berbeda-beda dan pembawaan yang berbeda-beda, yang mana saya kan bukan orang Banjar ya, tapi ketika dengar orang Banjar ngomong, padahal dia itu biasa aja gitu sama orang tuanya, saya kayaknya dia nih marah kah sama orang tuanya, karena kan cepet orang keluar kah kalau nggak salah tuh, atau sekitarnya di sana. Okay. Tapi ini bukan maksud bukan menjustifikasi orang satu ini tidak ada hubungannya. Cuman kaget gitu, culture shock kan. Dia nggak marah kah sama orang tuanya, tapi habis itu dikasih tahu memang kayak gitu gitu kan ngomongnya. Gitu ya, jadi benar-benar adaptasi gitu kan, adaptasi bersama dengan teman-teman yang dari awal maksudnya kita dari bangun tidur sampai tidur lagi yang mereka yang kita temuin, mukanya yang dilihat. Benar, muka dia yang dilihat. Nah sampai satu titik di mana waktu itu ya masalah kopi gitu kan. Masalah kopi gitu. Saya jadi penasaran. Iya, jadi waktu itu saya sedang cuci baju ceritanya, karena kan anak asrama ya biasanya cuci baju tuh habis isya. Cuci baju lah, ketika saya cuci baju saya masuk ke dalam kamar gitu kan. Sampai ada satu titik di mana kami tuh mendapatkan satu berita yang membuat terkejut. Ketika mendengar satu berita itu terkejut, ini ada salah satu orang yang mendorong orang yang lagi megang kopi gitu kan. Akhirnya tumpah gitu. Tumpah terus panas terus pokoknya ya gitu deh. Tumpah ke diri. Iya benar, ke belakang, waktu itu kena belakang. Panas. Nah, ini juga saya tuh tipikal mbak yang kalau marah tuh marah banget. Marah banget, kayak ya ngamuk ya. Nah, tapi ketika itu saya udah diwanti-wanti sama orang tua, kamu akan tinggal sama orang. Kalau kamu marah, jangan ngamuk gitu. Kalau udah muncak ya udah nangis aja gitu kan. Tapi waktu itu ini sih kata temen-temennya, karena kan saya kan yang marah nih. Kita nggak tahu. Kata temen-temen tuh matanya tuh merah gitu-gitu. Pokoknya kita langsung nggak ada yang berani megang gitu kan. Terus dia langsung naik ke atas kasur terus nangis gitu. Berarti aku nangis sih gitu. Tapi ya mbak, sejak saat itu saya tuh udah nggak pernah lagi marah yang meledak. Sejak saat itu, dan waktu itu juga dengar ceramah dari salah satu ustazah tuh ini Gorizah Tadayun atau kecenderungan beragama seseorang itu tercermin dari bagaimana dia marah. Gitu. Nanti keimanan gue dinilai. Jadi harus tahan diri, sabar gitu ya. Akhirnya sejak saat itu sampai hari ini itu udah nggak pernah lagi ada di titik yang marah banget. Itu termasuk bagian dari yang merubah ternyata. Keren sih. Saya nggak pernah mengira sama sekali kalau Kak Ica adalah tipikal orang yang marahnya bakal meledak. Iya mbak, sama. Tapi kayak tiba-tiba aja gitu di momen itu, dan yang nyadar tuh orang eksternal. Maksudnya pasti orang di sekitar yang ngelihat kita. Iya. Bener-bener kayak gitu deh. Soalnya kayak mungkin orang gini ya, kita nggak mungkin berbohong kalau judge by cover itu pasti ada gitu. Bener. Jadi kalau saya pribadi ini pertama kali ngelihat Kak Ica gitu ya, waktu di kampus juga, ini tipikal orang yang kayaknya sabar, lembut gitu kan ya. Ternyata dengar ceritanya gara-gara kopi ketumpahan marah besar. Karena saya itu dulu agak tomboy gitu loh mbak. Iya, tadi sih bukti ya bahwa kaget pakai gamis. Iya, agak tomboy. Dulu saya pencak silat lah gitu. Waduh. Terus bahaya. Iya, gamers lah. Jadi kayak bener-bener itu tuh ya switchnya untuk menjadi seorang akhwat gitu. Yang akhwat yang kafah gitu. Itu bener-bener baru pesan banget gitu untuk sabar, apalagi legowo. Masya Allah. Itu di Ar-Rahman itu bentukannya hasil tempaannya di situ. Bagus. Masya Allah. Tapi memang sesuka itu sama kopi. Iya mbak, sampai sekarang kan. Tapi saya udah nyoba sih untuk ngurangin asam. Iya juga, asam lambung. Meskipun asam lambung, tapi tetap diakalin gitu. Jadi makan dulu ya sebelum minum kopi. Tapi tetap harus minum kopi gitu. Aduh, berarti jenis kopi apa nih yang diminum nih? Udah Americano pasti nomor 1. Iya mbak, dan itu harus 2 shoot. 2 shot. Kalau enggak, ya udah be aja. Iya itu mbak. Nggak ngerti juga. Soalnya ada teman sama kopi adiktif juga.
nyobain kan, cobain aja kan, karena saya bukan kopi person, saya tuh tea person. Oh gitu. Tea person ya, nggak ada cat person, dog person, ini Iya, adanya tea person dan kopi person ya. Jadi cobain dong americano gitu, ice americano. Astagfirullahaladzim, ini rasa apa gitu kan ya, pengen saya buang gitu kan. Makanya, tapi ternyata Anda sesuka itu sampai 2 shot. Iya Mbak, sampai waktu saya tuh semhas, seminar hasil, hadiah dari teman-teman tuh Apa? Mesin kopi. Itu teman yang baik itu. Iya, temen yang tempat Mbak gali. Oh iya. Terima kasih. Mereka itu. Terima kasih. Jadi hadiahnya apa nih? Mesin kopi. Ya ampun, kalian memang temen Baik itu ngasih mesin kopi daripada dia ngasihnya teh. Iya, Bukan. iya bener. Bukan itu. Jadi ya begitulah. Luar biasa sekali kecintaannya dengan kopi. Berarti kalau tidak ada kopi pasti marah ini paginya. Enggak juga Oh, sih. kalau Ya udah sabar. Sabar Kan ya. udah di Arum. Udah tadi. Udah ditempa kan. Masa sih lulusan Ar-Rahman tidak bisa diterpa seperti Iya. itu kan ya. Astagfirullah ya, betul banget dah. Oke. Dan oh ya, juga dari insider nih. Waduh. Insider lagi ya. Terima kasih insider. Katanya gini. Kak Ica tuh suka banget sama bahasa Arab. Waktu sekolah, waktu di Ar-Rahman, saking sukanya pengen kuliah di Mesir. Iya, dan tapi banting Setir ke ilmu komputer di FMIPA ya? Bener Mbak. FMIPA Universitas Lambung Mangkurat. Sama Betul. kita satu almet. Oke. Wah. Kenapa ini dari Jadi, situ ke situ? Aduh, dari bahasa Arab ke bahasa pemrograman Iya ya. itu. Wah, bahasa pemrograman berat, guys. Berat itu. Mbak berarti jurusan apa? Psikologi. Oh, dari psikologi. Berarti mufidah dong. Disebut lagi insidernya. Oke, intinya kenapa suka bahasa Arab ke bahasa pemrograman. Oke, jadi awalnya itu adalah karena di sini kan kita sangat diajarkan bahasa Arab. Bahkan dulu waktu kelas 1 SMA, setiap hari itu setiap sore. Setelah setelah belajar yang akademik, nanti sorenya tuh ekstrakurikulernya bahasanya tuh bahasa Arab gitu. Jadi benar-benar diajarin dan itu tuh suka banget gitu dengan bahasa Arab gitu. Suka banget. Nah, itu kelas 1 sampai di kelas 2 waktu itu ada olimpiade bahasa Arab dan kenapa ya jadi ikut nggak ngerti juga. Waktu itu karena dipilih. Iya, terpilih gitu kan. Terpilih untuk ikut. Oh yaudah gitu kan. Akhirnya kita jawab karena waktu itu ingat banget kondisinya lagi sakit. Ini kita persiapan tapi kemudian sakit dan saya harus pulang. Tapi karena mau olimpiade, saya harus datang dari tempat saya tuh 5 jam ke sini. Tapi udah pakai baju SMA di sana karena siap-siap mau olimpiade. Sampai sini langsung ngerjain soal. Wah, gitu. ya Allah, luar biasa. Olimpiade, setelah olimpiade ternyata hasilnya adalah masuk final waktu itu. Nah, ketika masuk final, nah maka karena finalnya itu di Jakarta ya kalau nggak salah ya, di Jakarta, maka jadi setiap hari itu dihabiskan untuk belajar bahasa Arab. Bener-bener ya kayak ya setiap hari gitu, setiap hari. Tambah suka dong, tambah suka. Nah, sampai kelas 3 otomatis di dalam pikiran saya tuh Mbak, ya udah karena ini linear, saya suka, terus saya juga sangat, maksudnya kan waktu itu mau ke Mesir ya. Jadi ngerasa di Mesir itu tuh kayak gudangnya ilmu gitu. Kita bisa untuk talaki, taklim gitu tuh dengan ya maksudnya dengan bebas lah di sana gitu kan. Oh, kayaknya mau ke Mesir deh kayak gitu kan. Udah bener-bener fokus waktu itu. Sampai saya nggak tahu caranya masuk PTN. Saya nggak tahu ada PTN apa di luar sana gitu. Di saat teman-teman kan pada apa tuh UTBK apa dan segala macam. Tapi saya waktu itu ikut Arabic Camp. Jadi ada Ar-Rahman ini ngirim ke Bogor 1 bulan untuk ikut Arabic Camp. Waktu itu saya udah tanya ke orang tua, kalau misalnya saya itu boleh ke Mesir, maka saya akan ikut Arabic Camp karena akan makan waktu sekolah gitu kan sedikit. Nah, tapi kalau misalnya enggak, berarti saya persiapan masuk PTN aja gitu. Ternyata kata beliau, oh yaudah gitu kan. Berangkatlah berangkat aja ke Bogor belajar bahasa Arab. Tambah suka, pokoknya seneng banget lah dengan bahasa Arab. Sampai pada satu titik di mana udah mau kita lulus, itu ada UTBK kayak gitu ya kalau nggak salah. Karena semua orang ikut, jadi juga saya harus ikut. Ya ikut aja gitu kan. Ya udah ikut. Nah, waktu itu ikut. Oh ya, sebelum itu ternyata dapat kabar bahwa nggak boleh sama orang tua. Kan nanya dong alasannya apa, kok bisa berubah. Saya loh nggak pernah punya ekspektasi akan kuliah di PTN sama sekali gitu kan. Ternyata alasannya ya karena perempuan, anak bungsu gitu lah pokoknya. Terlalu jauh. Bungsi pride ya. Terlalu jauh kalau pergi ke sana. Oh ya udah, akhirnya ya akhirnya gimana ya udah gitu kan.
Nah, ketika itu baru rame daftar UTBK. Oke, kata saya maunya psikologi. Kalau di PTN maunya psikologi. Kamu harusnya bisa jadi adik tingkat saya. Iya, karena waktu itu kebetulan suka banget Mbak baca buku-buku psikologi itu, bener-bener suka banget. Nah, akhirnya daftarlah UTBK. Ternyata UTBK-nya psikologi itu sosum. Iya, sosum. Saya daftarnya saintek. Salah tuh sekali. Tapi ya udah tetep kan akhirnya kerjain. Oke, kita daftar lagi yang sosum biar kita bisa punya nilai UTBK sosum. Udah nih H-1 tes sosum itu. Saya pergi survei tempat untuk tes, udah pergi. Ternyata hari H saya tes untuk dapetin nilai sosum itu sakit, nggak bisa bangun. Wow. Jadi kayaknya Allah nggak ridho deh aku masuk psikologi kan kayak gitu. Ya udah deh punya nilai UTBK gitu kan. Yang saintek. Akhirnya karena semua teman-teman waktu itu pada di MIPA. Ada yang statistik, matematika, biologi, pokoknya semuanya MIPA. Ya udah, apa nih yang paling bisa di MIPA? Yang paling disukain dikit. Apa tuh? Ilmu komputer. Banting setirnya jauh banget gitu ya. Dari bahasa Arab ke psikologi ke komputer. Tapi karena memang dulu tuh saya maksudnya lumayan suka lah main laptop gitu-gitu. Maksudnya di depan laptop lama-lama itu terus kayak ngutang-atik dan seterusnya itu memang punya kecenderungan. Hanya saja kan ya itu kayak kemampuan basic dan gak harus kita lebih dalamin gitu. Tapi karena udah ya gimana lagi gitu. Yang ternyata ya udah gitu kan. Ya masuklah di ilmu komputer, banting setir. Bener. Gak sulit kan pasti ya. Ilmu komputer loh. Kalau ya saya saya juga kok bisa gitu ya. Best banget sih milih ilmu komputer gitu. Gara-gara itu saya buka blog Anda. Berarti yang stuck saya langsung unstuck. Saya langsung bukan gitu maksudnya. Mohon maaf tadi. Bukan gitu maksudnya. Kita kalau pengen tahu seseorang memang kita harus tahu sampai ke dalam-dalamnya. Kita kan nggak bisa ya menilai orang cuma dari luar, ya harus sampai dalamnya kita menilai ya begitu. Keren banget. Itu cuma konsep aja buat alibi ya. Oke, siap. Di situ ada kayaknya dua bagan gitu ya, dua pilihan gitu. Yang satu sharing, yang satu tentang ilmu komputer. Kayaknya dari situ saya waktu pertama, ini orang kayaknya sangat mencintai ilmu komputer gitu ya. Satunya sharing, satunya ilmu komputer. Waktu saya buka ilmu komputer, astagfirullah, nggak ada yang saya pahami. Ini kayaknya emang otak saya aja terbatas sih. Gua dong. Situ gitu. Itu kenapa tuh jadi bikin blog tuh? Waktu itu harus karena tugas kuliah Mbak. Jadi tugas kuliah praktikum, kalau sampai sudah selesai satu bab itu harus nulis tentang apa yang kamu pelajari tadi gitu. Jadi karena waktu itu kan teman-teman pada belum punya blog gitu, jadi baru bikin khusus untuk ilmu komputer. Dan karena saya itu udah punya blog dari SMA, ya udah tinggal tambah aja satu menunya gitu kan. Lumayan gitu kan buat ya nambah-nambah tulisan gitu kan. Akhirnya nulislah di situ gitu, nulis di blog tentang ya apa yang saya udah pelajari waktu itu. Makanya nggak karena sesuka itu juga sih gitu. Mungkin kalau misalnya mulai nulis tentang ilmu komputer tuh baru banget sekarang malah gitu, bukan yang dulu S1. Karena waktu S1 tuh masih merasa dalam proses penerimaan masuk ilmu komputer. membujuk diri. Awalnya pengen ke Mesir. Iya bener. Habis itu pengen psikologi. Dua-duanya malah nggak ditakdirkan bersama. Saya tuh ya Mbak sampai semester 6 nih udah mau lulus, selalu ngomong kalau ngisi tuh gini, aku itu ya sampai detik ini nggak tahu apa hikmah aku kuliah di ilmu komputer. Bener-bener yang roasting. Iya, dan selalu orang tua saya tuh kalau lagi deep talk gitu kan, beliau ngebahas ini, ya hidup itu kan tentang menerima. Ya udah, misalnya nih contoh takdir kita di ilmu komputer, terima gitu. Jadi selalu tergocek gitu. terima di situ. Iya, terima. Jangan lagi diungkit-ungkit. Ya ampun Mas, siapa yang nggak nerima gitu? Aku udah terima banget gitu. Tapi ternyata meskipun pilihan terakhir UTBK lanjut S2 di UGM, Masya Allah kok. Jadi gini ya, waktu baca. Kok tahu sih Mbak? Tahu lah ya kan ya. Jadi tadi baca di blognya Kak Ica itu bilang di tahun 2024 bulan Juli 2024 baru lulus dan udah menikmati dunia kerja, but turns out it doesn't like we are expected. Gitu kan ya. Nah jadi tiba-tiba terus tapi meskipun dunia kerja seberat itu
tiba-tiba kenapa memutuskan S2? Oh, jadi kalau pertanyaannya kenapa mau S2? Iya, mau S2. Saya itu yang pertama suka belajar. Oh. Bukan itu kayak baik banget ya. Enggak. Saya suka Gak apa-apa kali. untuk Gak apa-apa kali, bagus aja. saya suka untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu. Oke. Jadi senang gitu. Kalau ngerasa dapat sesuatu yang baru tuh kayak wah gitu. Itu ya maksudnya ngerasa lebih baik lah, better. Nah, cita-cita untuk S2 itu udah lama. Bahkan sejak S1 gitu. Jadi kayak aku mau lanjut S2 gitu terus berulang-ulang. Tapi ketika lulus S1 orang tua ini nggak bolehin. Oke. Alasannya apa? Jauh. Sama dengan yang lagi-lagi tadi iya, ya. lagi-lagi hal yang Surprise. seperti itu jauh, nanti kalau sakit gimana, nggak ada teman-temannya, udah di Banjarbaru aja gitu. Iya udah dibilang. Akhirnya kenapa jadi sempat break 1 tahun dulu baru S2 itu adalah proses negosiasi. Negosiasi tahun. Iya bener, negosiasi untuk dapat izin S2 waktu itu. Makanya sebenarnya keinginan untuk S2 itu ya karena saya itu Mbak seneng dengan ya maksudnya wanita itu harus cerdas. Nah bahasanya itu betul, wanita itu harus cerdas. Jadi ya selama kamu punya kesempatan untuk menambah ilmu lebih banyak lagi ya kenapa tidak gitu. Akhirnya ya udah pengen banget S2, cuman kayak tadi terhalang izin orang tua 1 tahun itu proses nego, iya nanti aku S2, aduh nggak usah halu, kayak gituin terus gitu kan. Gak usah halu buat S2. Iya Mbak, sampai satu titik di mana saya itu daftar nggak ngomong. Nah, daftar tuh nggak ngomong, cuman sangat nekat. Iya, daftar aja gitu, tes aja, nyiapin waktu itu kan seleksinya tuh proposal tesis kan. Nah jadi udah bikin duluan, bikin submit dan kalimatnya selalu kayak ya kan aku nanti mau S2 meskipun waktu itu ya kan yang restrict tuh mama ya, nggak dibolehin masih gitu sampai pada titik pengumuman. Udah pengumuman lulus. Kalimat beliau tuh lupain aja semuanya. Masih belum dapat izin gitu. Kaget banget, udah capek-capek daftar, lupain aja semuanya. Tapi waktu itu kemudian karena ayah saya support gitu kan untuk ya maksudnya belajar gitu. Ayo kita urus waktu itu. Kita urus sampai titik sebelum saya berangkat. Ya saya minta izin dong sama orang tua. Ma, ini kalau misalnya aku tetap nggak dibolehin, karena kan udah diajarin di Ar-Rahman. Iya betul, diajarin di Ar-Rahman. Harus karena dapat ridho orang tua. Itu ridho ilahi. Apalagi ibu. Bener. Jadi akhirnya pas mau berangkat tuh izin. Ma, jadi mama tuh ridho nggak sih aku berangkat gitu kan. Sampai ya udah kan udah diurus gitu. Kan udah semuanya, udah dapat kos dan seterusnya. Beneran ya ridho. Iya berangkat aja. Akhirnya berangkat. Masya Allah, alhamdulillah ya. Iya. Kenekatannya dibayarkan. Demi bener lah. Meskipun harus sedikit agak ridho orang tuanya, tapi alhamdulillah diridhoi sama Allah. Sama Allah dan akhirnya orang tua pun meridhoi. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah sih Mbak. Tapi emang kelihatan sih kayaknya Kak Ica ini tipikal orang yang suka banget belajar gitu. Oh gitu Mbak. Dari apanya Mbak? Bukan dari looknya ya, tapi sosial medianya itu banyak banget share apa ya, kayak we must learn, kita harus belajar apa, kita harus ini dalam kehidupan tuh seperti ini gitu ya. Karena biasanya sosial media tuh harusnya bisa mencerminkan image kita gitu ya. Meskipun kalau di ilmu psikologi cuma depannya doang, tapi nggak masalah. Karena kita bisa menjadi luar biasa mungkin dengan hal-hal yang baru kita mulai gitu ya kan. Kata-kata hari ini teman-teman Julia Jahro ya, 2025. Tolong banget ini kenapa begini ya. A person love to learn. Tadi karena tadi ngomong suka banget sama belajar gitu ya. Maksudnya dari sekian banyak pembelajaran gitu ya. Pembelajaran apa sih yang paling membekas sampai sekarang gitu ya? Apapun mau pembelajaran di sekolah, kamu pelajaran hidup boleh tuh diceritain. Ya, jadi sebenarnya kan juga saya nggak langsung suka belajar ya. Iya. Awalnya kan tadi kan sudah di-spill suka main game. Suka main game gitu ya. Suka main game sampai pada titik karena kembali lagi ke Ar-Rahman. Ke Ar-Rahman itu kita tidak punya handphone. Tidak punya handphone, tidak punya smartphone, semuanya terbatas, bahkan HP yang titut-titut ya. HP titut-titut itu aja bisa dikasih tuh di weekend gitu kan. Iya betul. Nah waktu itu, kebetulan ketemu sama teman-teman yang dari SMP, udah di Ar-Rahman. Dan saya tuh ngelihat mereka tuh keren-keren gitu Mbak. Kok mereka nih keren banget ya, udah bisa ngomong A, ngomong B, udah analisanya tuh udah tajam gitu, bahasanya kayak gitu. Jadi saya kepo waktu itu, kok mereka bisa sehebat dan sekeren ini gitu. Akhirnya nyoba berteman. Ketika nyoba berteman
tuh, oh ternyata mereka suka baca buku gitu. Di saat itu saya suka baca komik gitu. Hiburannya agak berbeda dikit Iya, gitu, tapi intinya sama-sama literasi. Iya, akhirnya saya mengambil satu kesimpulan, oh mungkin karena mereka suka baca buku waktu itu tuh. Akhirnya pinjem pertama kali saya baca buku itu. Apa tuh judulnya tuh? 5 Menara. Oh, Negeri 5 Menara. Iya, benar. Itu pondok banget kan. Buku pondok sekali ya. Semua pasti pernah baca. Iya, ketika saya baca itu, oh ternyata sehebat ini isi buku. Negeri 5 Menara. Benar. Nah, sejak saat itu maka saya pinjam lagi. Oh, pinjam series 2, pinjam series 3, pinjam pokoknya siapapun yang punya buku itu saya pinjam gitu waktu itu. Pinjam sampai di situ kayaknya saya mulai suka baca buku tuh, Mbak. Suka baca buku, dan di sisi lain karena juga nggak ada handphone kan. Suka banget baca buku. Nah, pinjam akhirnya beli banyak gitu kan. Oh ya, terus juga ngelihat teman-teman itu kan pada baca novel, yang mana itu tuh menurut saya mereka tuh kan karena suka baca jadinya tulisan mereka bagus gitu. Terus saya bilang oh pantas tulisan mereka bagus, public speaking mereka bagus, karena mereka tuh punya bahan gitu. Kamu nggak punya bahan ya. Iya, jadi kayak suka amazed banget sama teman-teman yang udah keren banget gitu. Akhirnya saya bilang kalau kamu tuh juga mau keren bahasanya tuh, ya kamu harus melayakkan diri seperti mereka gitu. Kamu harus baca lebih banyak, kamu harus belajar lebih keras dan seterusnya. Waktu itu bener-bener ya lagi-lagi di Ar-Rahman, dan waktu itu disitulah saya mencetuskan saya suka belajar gitu, dan suka baca buku, suka belajar. Dan habit itu ternyata ke bawah sampai sekarang. Wah, keren kan? Keren banget, Iya. banget tuh. Bukan sayanya sih. Ar-Rahmannya. Iya. Betul. Karena memang kita nggak punya smartphone, Bener, Mbak. kita nggak bisa nonton TV, kita nggak bisa akses internet sepanjang orang yang biasa ngakses. Bener, Mbak. Satu-satunya cara untuk menghibur diri adalah buku. Bener. Dan satu hal juga, Mbak, yang saya selalu ingat sampai hari ini adalah dengan keterbatasan yang kita punya di sekolah itu, tapi kita punya semangat untuk bermimpi. Iya, betul. Karena Ustadz Agus ya dan seterusnya itu selalu bilang, kita ini ya meskipun sekolahnya terbatas kayak gitu, tapi kita punya semangat juang kata beliau. Jadi kayak oh iya bener, semangat itulah yang membuat ya kita juara, kita bisa kita bisa dapetin itu. Karena orang boleh punya fasilitas yang lengkap tapi orang nggak punya semangat itu gitu. Sedangkan kita punya semangat itu, dengan keterbatasan pun ternyata kita bisa untuk mendobrak batas itu gitu, sampai ya tadi mendapatkan semua luar itu. biasa. Dengan keterbatasan pun kita bisa mendobrak mimpi-mimpi kita. Luar biasa ya. Ica Rabiatun 2025 ya, tolong di tagline-nya tuh dipasang. Ya karena memang bener ya, sekolah kita sekolah pejuang, jadi dimulainya dengan segala sesuatu yang bisa kita buat berjuang gitu ya. Iya, Mbak. Termasuk merubah diri pun adalah perjuangan. Benar ya. sekali, Mbak. Luar biasa memang, Masya Allah. Ini ada ya nih, barusan banget ada nulis gitu ya, menemukan harta dari luka hidup. Ya ampun. Panjang banget risetnya ini ya. Malu, Mbak, malu. Jangan malu sesekali untuk hal yang benar itu tidak bisa malu kita ya. Jadi saya merasa gitu ya dari ceritanya Kak Ica gitu ya, dengan makna menemukan harta dalam luka hidup. Secara tidak langsung sebenarnya kehidupan di Ar-Rahman itu seperti terluka. Bukan terluka ya, emang kan awalnya tidak mau, bingung ya, mau masuk tidak ada pilihan itu. Hampir tidak mau sekolah, hampir tidak jadi sekolah, bukan tidak mau ya, tidak sekolah gitu. Itu kan bentuk luka gitu ya. Akhirnya tapi sekolah di sini berhasil menemukan harta-harta terbaik, yaitu adalah menemukan diri sendiri. Wah, betul banget gitu. Keren. Masya Allah. Jangan sayang, Anda yang keren. Moderator. Tidak. Tidak menerima pujian hari ini, pujian hanya untuk narasumber. Waduh. Ya, jadi begitu. Ada nggak pesan-pesan buat para penonton sekalian, para pendengar juga, untuk para adik-adik kelasnya yang sekarang sudah sampai di hampir angkatan berapa ya? 13 mungkin kalau dari hitungan SMP-nya, kalau SMA-nya saya lupa menghitung. Tapi saya udah 13 ya, Mbak? Iya, udah sampai 13. Jadi tolong dong kasih pesan-pesan dong sebagai udah jauh banget. Gap usia. Iya, nggak usah diomongin mah kalau gap usia, memang kita udah jauh. Jangan diomongin kalau gitu. Kenapa rasanya gini-gini aja ya, Mbak? Saya merasa kita masih merasa baby face. Iya. Apa kitanya menolak tua? Memang biasanya ya para wanita tidak mau tua. Jadi
Oke, saya terima Apa? itu. Kita sudah tua, enggak tua banget, tapi tua. Gimana ya konsepnya itu ya? Pada intinya adik-adik di bawah kita pasti butuh semangat dan motivasi. Apa yang motivasi Kak Ica yang bisa berikan ke mereka? Oke, ini ngadep Mbak aja ya. Ya. Malu soalnya kalau Jangan, ngadep kamera kasihan. Motivasinya adalah saya ingat banget ketika pertama kali keluar dari lingkungan Ar-Rahman. Waktu itu Ustadz dan Ustazah tuh selalu mewanti-wanti, Cak, bukan Cak juga sih, tapi ya guys, bukan guys juga, anak-anak, Teman-teman. iya teman-teman, ikhwan dan akhwat, gitu kan. Dunia luar itu keras, gitu. Oke. Dunia luar itu keras, tidak seideal apa yang kita bayangkan. Tapi kan nggak expect ya, namanya anak-anak tuh sekeras apa sih gitu. Dan ketika saya itu keluar dari Ar-Rahman, ternyata benar sekeras itu ya gitu kan, dimana kemudian ya kita akan menghadapi orang-orang yang tidak satu visi dengan kita. Kita harus menghadapi gesekan-gesekan orang yang berbeda opini dengan kita, berbeda prinsip bahkan dengan kita, dan malah kita yang terkucilkan gitu. Itu benar-benar kayak ternyata ini ya yang di mention sebelumnya keras gitu kan. Ketika itu saya langsung bilang gini, enak banget ya hidup di Ar-Rahman gitu. Karena gini Mbak, karena kan kita tuh sering banget dapat materi life is choice. Iya, betul, hidup betul. tuh pilihan gitu. Cuman kan belum pernah kita di dalam Ar-Rahman tuh hidup bukan pilihan. Kenapa? Karena dibangunin, disuruh tahajud, disuruh ini Sudah tertata udah jadwalnya. tertata. Pilihannya tertata juga. Pilihannya tertata. Pas kita ngekos, itu bener-bener mau masuk ke kampus, mau bolos, mau apa ya, buka hijab ya bahasanya kayak gitu, mau apapun itu benar-benar pilihan kita dan nggak ada yang tahu gitu kan bahasanya ya, karena saya ngerantau, orang tua juga nggak tahu kan. Ketika itu saya benar-benar ini definisi dari life is choice gitu. Hidup tuh pilihan, bahwa memang kitalah yang punya kendali untuk ngontrol ke arah mana sih jalan hidup yang akan kita tempuh gitu. Dan kalau nggak punya bekal bahasanya ya, dulu tuh kan waktu di Ar-Rahman mungkin kita keselnya kayak capek banget harus taklim gitu, ini lagi misalnya. Itu tuh berulang-ulang. Tapi ketika kita udah keluar, ternyata maksud dulu Ustadz Ustazah itu ya supaya kita kuat ngadepin hari ini, kuat ngadepin ya maksudnya banyak orang-orang yang itu nggak satu visi sama kita, terus punya kedewasaan untuk menjalani setiap ketidakidealan gitu di dalam hidup. Ternyata semuanya itu ditempa di Ar-Rahman. Sesederhana pelajaran sabar, nggak dijenguk, pelajaran terpisah dari orang tua, pelajaran makan misalnya antri, itu kan semuanya nggak ujuk-ujuk kita belajar di Ar-Rahman akademik selesai ilmu agama, enggak kan, semuanya tuh dari segi mental juga, emosional gitu kan, itu semua dilatih. Jadi ketika saya udah kuliah itu tuh sampai saya pernah presentasi di kelas, kemudian hal yang pertama kali ketika saya turun dari presentasi itu yang nanya yang ditanyakan oleh teman saya gini, kamu SMA-nya di mana? Spill nggak nih? Spill mau masuk, ayo masuk lagi gitu. Klik link di bawah klik link di bawah. PDB masih dibuka. Ketika itu saya menyadari, ternyata orang nge-mention ngelirik sekolahnya, nge-highlight sekolahnya. Oh berarti kita ini beda ya sama orang lain. Itu tuh baru banget ya, karena kan kita kan di dalam sekolah ya sama ya, si A, si B, si C gitu. Tapi ketika keluar ternyata dipandang orang tuh berbeda gitu. Dan ya itu luar biasa sih. Di Ar-Rahman bahasanya saya sendiri tuh kayaknya aku kalau nggak punya bekal ini, nggak punya bekal yang sudah dulu ditempa gitu kan, aku nggak bakal sekuat sampai hari ini gitu untuk menjalani dunia luar. Gitu karena sih. Dunia luar seberat itu. Bener mah. Iya. Jadi luar biasa banget ya, ternyata memang mungkin betul yang dikatakan Kak Ica ya, ketika kita keluar tuh apa ya namanya, casing kita sebagai orang Ar-Rahman, sebagai anak alumni Ar-Rahman itu kelihatan sebenarnya. Kelihatannya tuh bukan cuma karena kita pakai hijab panjang kalau akhwat ya, bukan karena cuma pakai hijab panjang, pakai gamisan, pakai kaos kaki, padahal di luar sana juga banyak yang kayak gitu. Cuman ternyata pola pikir kita, pola sikap kita itu ternyata sudah menjadi bagian yang bisa menampilkan bahwa ini loh kita dari SMIT Ar-Rahman, kita dari SMPT Ar-Rahman, dari SDIT Insanur Rahman. Ternyata tuh ada pola yang sama, yang ternyata yang kita tidak bisa menyadari, tapi orang di sekitar kita itu menyadari hal tersebut. Yang bisa saya kalau boleh dirangkum gitu ya, pesannya dari Kak Ica gitu ya, Rabiatun Nisa 2025 gitu ya.
Udah kayak ngutip. Ntar dulu, ini ternyata tulisan saya nggak bener. Bener kok tulisannya, cuman oh iya minus maaf katanya ya. Dunia luar itu keras, tidak ideal seperti yang kita bayangkan, tapi life is choice. Maka ketika kita berhadapan dengan dunia luar, pilihlah pilihan yang terbaik yang sesuai dengan diri kita sebagai seorang muslim. Benar. Gitu ya, masya Allah. itu dari Anda, bukan dari saya. Saya cuma merangkum aja gitu ya. Memang luar biasa sekali ya Kak Ica dengan sepak terjangnya gitu ya. Kenapa saya bilang sepak terjangnya? Karena saya pribadi melihat di beberapa acara-acara event-event besar. Wow. Waduh, sebesar apa? Sebesar itu, sebesar yang tidak kita bayangkan gitu ya. Dan sering jadi koor acara nggak sih? Waduh. Ada beberapa ya kan. Nah, kok tahu sih Mbak? Hah? Kok tahu? Kita kan berasal dari tempat yang sama. Insider saya banyak di kampus. Oke, Ya. siap. Jadi ternyata karena itu Kak Ica menjadi luar biasa, berada di sekolah SMA ITE Ar-Rahman juga menjadi luar biasa, di luar tambah luar biasa. Mungkin nanti ada Rabia Tunisa the Greaters gitu ya, kita tidak pernah tahu gitu ya, tapi suatu saat nanti ada. Ditunggu penelitiannya ya. Waduh, doain Tiba-tiba ya, Mbak. tiba-tiba banget gitu ya. S2 kan pasti penelitian gitu. Betul. Luar biasa sih, kok tahan ya masuk S2. Loh, Saya mau juga, cuman wah gitu ya, luar biasa. ini udah hampir apa? Penelitian? semangat. Jangan. Bukan hampir menyerah ya? Jangan menyerah, hampir semangat. Hampir ya. semangat ini. Jangan enggak. Makanya ya. pulang kan. Mencari kesemangatan. Iya, mencari kesemangat. Cari semangat dari mana gitu ya. Berapa lama nih nanti di Banjarbaru nih? Oh, udah malam ini mau pulang, Mbak. Waduh, langsung balik ke Jawa? Enggak, Mbak, kan mau lebaran. Mau lebaran. Oh, balik ke kampung. Terus kan sebenarnya kondisinya tuh nggak libur nih Mbak, nggak libur karena mau UTS juga habis iya. lebaran, jadi harus segera balik juga gitu. Cuman ya orang tua, biasa anak bungsu, Bungsu Prai. lagi-lagi Bungsu Prai. selalu kayak ya harus pulang, namanya juga lebaran kayak gitu. Harus pulang dong, iya ini gini. Ya udah akhirnya pulang, tapi ntar sebentar nanti balik lagi ke sana untuk ya karena kan maksudnya S2 itu kan 2 tahun aja ya Mbak. Iya. Jadi bener-bener set harus udah ya maksudnya publikasi, penelitian, dan sekarang juga lagi nyusun tesis, sudah proposal, mohon doanya. Oh, semoga amin ya Allah, semoga dipermudah Kak Ica sedang gitu ya. sekarang sedang penelitian dan yang nyari data dan seterusnya. Semangat itu adalah hal yang paling berat. Bener lagi. Sempro itu tidak ada apa-apanya dengan Semhas, dan selama penelitian itu tidak ada apa-apanya. Bener Mbak, aduh. Dan Semhas itu tidak ada apa-apanya dengan yudisium. Yudisium. Yudisium berat ya, dikejar target soalnya yudisium. Iya Mbak, jadi aduh kayaknya perlu doa banget dari apalagi dari Mbak Nana. Amin ya Allah, kita doakan sama-sama semoga Kak Ica bisa menempuh S2-nya dengan baik dan lancar penelitiannya hingga gelarnya di belakang nama itu 2. Aduh, Apa tuh di belakangnya nanti habis itu? Eskom MN Master Engineer. Oh, eng. Iya ya, engineer ya bisa masuknya Iya, ya. kan Wow. teknik Mbak. Oh iya ya. Anak teknik. Anak teknik nih bro ya, Sista anak teknik nih Sista kita nih. Oke, kita masih ada waktu tuh 12 menit. 12 menit mau diapain? Kira-kira Mbak mau tanya lagi? Saya mau tanya, iya kok saya yang digituin ya, lucu banget saya ini, lucu banget saya ini. Ya tapi penelitian S2 apa nih yang mau diteliti nih? Oh, saya lagi bikin, Mbak tahu ChatGPT? Iya. Oke, jadi saya pakai kok. Oh. User ya. User saya nih. Iya, jadi sedang membuat deteksi depresi menggunakan ChatGPT. Wow. Makanya perlu orang-orang seperti psikolog. Wow. seperti Anda. Suka sekali gitu ya. Iya, ada risetnya sebelum? Iya, maksudnya udah banyak kan penelitian tentang itu sebenarnya, cuman untuk di Indonesia itu belum ada, makanya agak kesulitan untuk nyari data yang kalimat-kalimat yang menyatakan orang itu depresi, tapi dalam Indonesia gitu. Jadi itu bener-bener, maksudnya sekarang lagi struggle nyari datanya gitu kan. Untuk ngumpulin data kalimat-kalimat apa sih yang biasanya diutarakan oleh orang-orang yang depresi gitu, karena kan perlu data itu untuk nge-training si chatbot ini tadi, si robot ini, si robotnya biar tadi, dia ya, tuh bisa biar dia bisa mengenali ini manusia depresi atau tidak gitu. Wow, Gitu sih, luar Mbak. biasa sih penelitiannya. Berarti nanti apa nih peranan nih? Peranan apa tuh Mbak? Enggak, kalau ya depan peranan hubungan Oh gitu. enggak Langsung gitu aja. enggak langsung kayak perkembangan kayak Oh. gitu. Dan ya menggunakan model-model apa gitu. Model-model ya AI gitu. Pakai alat ukur? Iya pakai sih Mbak, karena kan untuk ngetes apakah
Gini, sebenarnya itu kan ada ilmu psikologinya juga kan. Otomatis skenario yang dibuat oleh chat itu harus banget sesuai sama alat ukur psikologi dong gitu. Jadi kayak bukan sekedar alat, kalau chat GPT kan ya udah chat gitu kan. Tapi ini kan kita chatnya untuk mengetahui apakah seseorang itu depresi atau tidak. Yang itu tentu saja akan diukur oleh alat ukur psikologi dong. Nggak mungkin alat ukur anak teknik. Anak teknik gitu ya, alat ukur anak teknik apa gitu ya. Iya, makanya agak dari kemarin tuh nelpon temen yang psikologi. Psikologi ya. Oh, gimana nih, bantuin gitu. Harus kamu gimana nih, bantuin orang mau publikasi, mau conference dan seterusnya gitu. Ternyata dia masih menginginkan psikologi dengan memasukkan materinya ke penelitian. Betul sekali Mbak. Sampai ditanya sama dosen, kenapa pilih topik ini? Karena saya dulu mau sekolah psikologi tapi nggak kesampaian. Jadi tesis saya harus ada psikologinya gitu. Dikit-dikit ya nggak apa-apa, tipis-tipis boleh kali ya. Iya. Tipis-tipis. Iya, keren. Karena memang isu mental juga lagi ramai kan Mbak, di mana-mana ya, apalagi Gen Z yang selalu salah ini. Iya. Saya merasa yang selalu salah, yang selalu ditegur, yang selalu nggak punya tempat dan seterusnya. Iya. Jadi kayak kayaknya ini isunya pas deh gitu kan, untuk kita angkat sesuai dengan ya apa yang terjadi gitu kan. Dan ya karena itu saya memilih itu. Memang penting juga sih, memang penting banget sih. Saya paham sih. Karena orang udah mulai banyak nggak mau curhat ke orang, mau curhatnya ke chat GPT. Tapi introvert sih kayaknya kita bahas nanti ya untuk soal introvert ya. Introvert ini nggak semuanya introvert itu begitu ya. Tapi kadang memang begitu. Ya, oke. Kak Ica, pesan-pesan terakhir ada? Waduh, kayak mau. Pas ada berlalu nggak gitu. Buang perangai sebutan. Buang perangai. Saya merasa bersalah ini jadi ngomong gitu. Nggak mau pesan sebelum kita tutup hari ini dengan buka puasa. Waduh. Pesan-pesan untuk siapa nih Mbak? Untuk siapa aja? Pesan-pesan untuk semua audiens. Audiens yang ada di luar sana. Audiens yang ada di luar sana. Apa ya Mbak? Sebenarnya bingung banget ini. Mungkin satu siang saya baru aja dapat pelajaran. Oke, boleh. Saya baru, karena ya maksudnya ketemu dengan teman-teman dan seterusnya, itu tuh mengajarkan saya akan satu hal gitu kan. Saya mengambil satu kesimpulan bahwa yang terpenting ternyata gini, kita tuh boleh jatuh ke dalam dasar jurang gitu, tapi kita nggak boleh kehilangan semangat untuk bangkit. Itu penting banget, karena saya dapetin teman-teman yang lain-lain seperti halnya segala sesuatu yang kalimat yang dia utarakan tuh seperti halnya keluhan-keluhan, karena nggak bisa bohong ya, kita di usia yang udah lagi usia-usianya gue udah punya ini nih, itu tuh 25 tahun bener atas. Lagi mikir apa ya yang bisa diflexingkan, apa yang bisa diflexingkan, mana investasi mana. Iya bener, jadi karena lagi di usia yang seperti itu, quarter ya bahasanya itu, maka ketika saya miris menemui teman-teman yang mereka tuh pada kondisi yang tidak ideal atau tidak seberuntung orang lain, maka satu hal yang saya tarik dari mereka-mereka yang saya temui adalah tadi, kita tuh boleh jatuh ke dasar jurang tapi kita nggak boleh kehilangan semangat untuk bangkit. Gitu. Rabiatun Nisa 2025. Malu banget. Tolong di highlight ya itu. Kayak so bijak banget. Gak apa-apa, sok bijak daripada tidak. Setidaknya kita bisa menarik kesimpulan dari kehidupan daripada tidak, ya kan. Nah, dan itu karena sekolah di Ar-Rahman. Itu karena sekolah di Ar-Rahman, betul sekali. PPDB masih dibuka. Iya, oke, silakan klik-klik di bawah. Kamcaki ya, tiba-tiba banget ya. Gak apa-apa kali ya. Kan soft sell. Memang itu kan harusnya. Tolong Anda ya. Tolong ya, benar tapinya. Tapi gak gitu juga ceritanya ya. Tapi emang benar. Ini Kak Ica adalah salah satu output terbaik kita. Waduh. Amin gitu kan. Amin gitu ya. Output terbaik dari alumni SMA ITE Ar-Rahman. Dan inilah Rabiatun Nisa. Sebelum balik ada bingkisan dulu ya. Waduh. Lumayan itu jadi ini pulang-pulang dapat bingkisan. Kan bisa di jalan gitu sampai lihat-lihat. Aduh, ternyata dapat ini. Aduh. Ada mana? Gak bisa berdiri. Berdiri boleh kali ya guys ya. Oke. Besar banget dah. Nah, dapat. Wah, makasih banyak nih, Mbak. Di jalan dilihat-lihat tuh apa isinya ya. Spill nanti. Mobil gitu. Enggak, rumah. Mau rumah. Kayak emang butuh rumah ya. Sweet Loon. Iya. Kaluna. Kaluna, aduh.
relatable lagi. Relatable lagi ya. Oke, inilah Rabiatun Nisa dengan S2-nya. Kita doakan semoga kan S2 lagi. Amin. Doakan ya semuanya guys. Kita doakan ya teman-teman ya guys ya. Semoga Kak Ica dipermudahkan S2-nya dan bisa balik lagi ke sini ketemu sama kita lagi mungkin di lain waktu gitu ya. Di podcast ini. Oke, ya, siap. kalau siapa tahu kan ya atau lagi nanti jadi pembicara buat para adik-adik kan kita tidak tahu ya. Semua hanya berjalan di masa depan yang kita tidak tahu Siap. masa depan bagaimana. Oke, Siap. ya. Ya, semangat ya. Ini teman-teman kayak Rabiatun Nisa alumni SMA ITH Ar-Rahman angkatan 3. Sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya bersama para bintang tamu yang lain, bersama para narasumber yang lain dan ini Rabiatun Nisa. Bye.